Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Puji Tuhan. Jika sampai saat ini sekalipun kita ada dalam kekhawatiran, kecemasan oleh karena pandemi yang masih belum berujung ini, kita tetap bersyukur ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita boleh membangun ibadah. Sekalipun ibadah yang kita lakukan masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Baiklah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh pada sore yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup dan kehidupan kami, sehingga pada sore yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan buat kami mengadakan ibadah ibu-ibu, sekalipun itu kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ibu-ibu dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa sendiri yang membungkus tutup kami, dan biarlah kami serahkan semua ini ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, ini pun tidak menutup telinga kita untuk kita mendengarkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, memakai pujian dari Kidung Jemaat nomor 357, dengar panggilan Tuhan. Mari kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita pada sore hari ini untuk membaca kebenaran firman Tuhan serta merenungkannya. Namun sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menyatukan hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Seraya tak henti-hentinya kami mengucap syukur oleh karena kasih pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami bangun pada sore hari ini, Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun terlebih dahulu Tuhan, Engkau mengetahui akan keterbatasan kemampuan kami. Maka pada saat yang indah ini kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang memberi hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami mampu untuk mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki lewat firman-Mu pada sore yang indah ini. Baiklah Tuhan, di samping itu kami pun juga menyadari akan segala kelakuan yang sudah kami lakukan di sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang hingga merambat sore hari ini. Banyak hal-hal yang kami lakukan yang tanpa kami sengaja maupun yang kami sengaja, baik yang kami lakukan lewat mulut lidah kami maupun perlakuan kami, yang kesemuanya itu mungkin tanpa kami sadari membuat orang-orang di sekitar kami merasa terluka dan tidak sejahtera oleh karena perbuatan kami, bahkan mendukakan hati Engkau.
Maka pada sore yang indah ini Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon belas pengasihan-Mu Bapa, supaya di dalam kami akan membaca dan merenungkannya, benar-benar hati kami bersih dari hal-hal yang sudah kami perbuat. Terima kasih Bapa, biarlah Bapa sendiri yang menegur kami, menasihati kami, dan mengajar kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat Ibu Dienteri yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasai mulut lidah beliau, sehingga apa yang akan disampaikan Tuhan boleh membawa perubahan untuk iman percaya kami, untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Pada sore yang indah ini kami ibu-ibu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kebaktian pada sore hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Demikian Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kamu hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Judul bacaan kita pada sore hari ini, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nats saat ini mengajarkan kita tentang kebanggaan dalam kehidupan rohani. Tak sedikit perpecahan dalam gereja terjadi karena sikap dan kebanggaan diri umat. Ada kecenderungan dalam gereja untuk mengidolakan seseorang atau menganggap bahwa pelayanannya lebih baik, lebih spiritual maupun lebih rohani daripada pelayanan orang lain. Sikap seperti ini acap kali memunculkan perpecahan dalam tubuh gereja. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah sebagian orang, termasuk kita, seringkali merasa diri hebat dan benar tanpa menyadari keadaan kita yang sesungguhnya?
Mari belajar dari Paulus. Paulus menunjukkan sikap yang tidak mau bersandar pada penilaian pribadinya sendiri. Sang rasul sadar akan hidup dan masa lalunya. Dahulu, sebelum bertobat, Paulus menganggap dirinya benar dan menaati Allah dengan sempurna. Namun, pada kenyataan semua yang dilakukannya itu adalah tanpa pengetahuan. Manusia tidak layak menghakimi orang lain karena penghakiman itu adalah hak Tuhan sebagai hakim yang adil. Jemaat Korintus memang sudah melakukan fitnah dan penghakiman. Mereka menghakimi Paulus seolah tidak benar dan membandingkan Paulus dengan Apolos, bahwa Apoloslah yang lebih baik. Paulus meminta mereka untuk menghentikan sikap tersebut. Pada sisi lain, kita diajar untuk tidak sombong rohani. Paulus tidak berusaha menunjuk kebenaran dan kebaikannya, yang kemudian dapat menurunkan wibawa Apolos atau mengucilkan jemaat Korintus. Dengan rendah hati, Paulus menuntun jemaat agar hidup dalam kesetiaan, bukan saling menghakimi. Kita pun seharusnya tidak boleh menghakimi orang lain dan menilai pelayanan orang lain berdasarkan kebenaran kita. Biarlah Tuhan dan kebenarannya yang melakukan penilaian itu kelak. Tugas kita adalah membimbing dan menegur supaya orang lain berjalan ke arah yang lebih baik, yakni pada kebenaran Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering seperti jemaat di Korintus dalam hal menggantungkan diri pada kesuksesan, kesetiaan, dan pengaruh serta menjadikan sombong rohani. Di sini kita belajar tentang bagaimana melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan syukur kepada Dia, sumber hidup kita. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar pada sore yang indah ini. Sungguh kita bersyukur jika sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita tidak menjadi manusia yang sombong rohani, melainkan kita diajak dan diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita belajar tentang bagaimana melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan syukur kepada Dia, sang sumber hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur karena kasih kebaikan Tuhan yang telah mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan, memakai pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kelima. Janganlah
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam permohonan kita lewat syafaat yang akan kita naikkan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Seraya tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Dan biarlah Tuhan, saat ini Engkau juga masih berkenan mendengar permohonan-permohonan kami lewat syafaat kami saat ini. Secara khusus saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Saat ini Tuhan, di mana kami masih boleh beraktivitas hidup di negeri yang kami cintai ini, maka tak henti-hentinya kami membawa negeri ini di dalam doa kami. Biarlah Tuhan, Engkau tetap melawat negeri kami yang saat ini sedang dan masih pandemi COVID-19 yang juga belum usai. Biarlah Tuhan, kami terus memohon dan memohon, biarlah Tuhan melawat negeri kami. Terlebih juga Tuhan, Engkau memberi kesehatan, kekuatan bagi pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di daerah kami ini. Biarlah Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, sehingga mereka di dalam mengupayakan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, mereka bahu-membahu untuk segera mencari solusi bagaimana supaya ini bisa berakhir. Biarlah Bapak sendiri yang turut campur tangan buat pemerintah negara kami. Bapak, begitu juga dengan kami sebagai masyarakat negeri ini, biarlah kami juga boleh terus menuruti peraturan yang sudah diterapkan sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh berangsur-angsur sirna dari negeri kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini juga kami berdoa buat gereja kami yang Engkau sudah tanam di daerah kami ini. Biarlah untuk pertumbuhan dan perkembangannya kami senantiasa serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan terlebih juga untuk Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, biarlah di dalam mereka, pelayanan mereka, Tuhan senantiasa berkati sehingga pelayanan mereka boleh menjadi perubahan yang lebih baik untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan yang ada di gereja kami ini. Bapak, kami juga serahkan jemaat Tuhan mulai dari anak balita sampai jemaat Tuhan Adi Yuswo. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Bapak Surgawi, di dalam kami membangun ibadah ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan yang sudah sama-sama kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan, Engkau menguduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana dalam melangsungkan karya Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja kami. Begitu juga mereka yang mengelolanya, Tuhan beri hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan, karena semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, demikianlah doa dan permohonan kami, dan jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Bapa, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada satu persembahan yang akan diberikan kepada kita semua, yakni persembahan dari anak-anak kita yang berjudul Adalah Sukacita.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan mari kita terus belajar dan belajar melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Pujian dari Kidung Ria 156, melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua.